Industri fashion global mengalami kebangkrutan, bahkan sebelum corona merebak. Internet, setelah dituding sebagai disruptornya, belakangan dianggap sebagai jalan mutakhir menuju kebangkitan sektor ini. Bagaimanakah peran Indonesia di kancah fashion dunia? Situs Business Wire mencatat, pasar busana global sempat melorot dari 672,3 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 menjadi 527,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020. Meski sekilas pandemi terlihat sebagai biang kerok dari kebangkrutan ini, namun menurut pendiri dan CEO The Business of Fashion Imran Ahmed, sebenarnya industri fashion telah berada pada posisi siaga tinggi, bahkan sebelum pandemi terjadi. Ini sinkron dengan data PR Newswire yang menunjukkan nilai pasar busana global sempat berada di angka 758,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Sebagaimana dilansir Business Insider, pada tahun 2019 sedikitnya ada 17 perusahaan retail yang gulung tikar. 9 diantaranya fokus pada busana. Di antaranya adalah Forever 21, Payless, dan Diesel. Perusahaan-perusahaan ini dinyatakan mengalami pailit karena tak kuat bersaing dengan e-commerce. Salah satunya retail online Amazon. Beberapa tahun lalu, industri fashion memang sangat bertumpu pada penjualan dari gerai fisik. Meski pergeseran perilaku berbelanja konsumen ke pembelian secara daring telah terjadi sebelum tahun corona, namun tak bisa dimungkiri, pandemi yang membatasi pergerakan sosial membuat tabiat ini menjadi semakin mainstream. Perubahan ini membuat banyak perusahaan fashion menutup gerainya dan ikut beralih memanfaatkan teknologi digital. Statista memproyeksikan pendapatan segmen fashion di e-commerce mencapai 904,492 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatan tersebut diharapkan akan menunjukkan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 11,17% hingga tahun 2025. Di Indonesia, popularitas belanja daring khususnya untuk produk fashion juga ikut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bukannya mengganggu dan membuat tekor selayaknya terhadap retail fisik, pandemi malah membuat pendapatan segmen fashion di e-commerce melambung dari 3,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 menjadi 5,7 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Pendapatan itu bahkan diproyeksikan melejit lagi hingga 8,976 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Dan diharapkan tumbuh terus hingga menghasilkan volume pasar sebesar 10,526 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Beralih memanfaatkan teknologi digital tak cukup untuk selamat dari krisis akibat disrupsi. Belakangan, berbagai merek fashion melakukan berbagai cara untuk mendorong akselerasi penjualannya. Selain memberikan diskon gede-gedean pada hari-hari festival belanja online, mereka juga memaksimalkan penggunaan media sosial dan merekrut selebgram atau influencer demi menyiasati biaya promosi serta menjangkau segmen pasar yang disasar secara lebih terukur. Seperti yang pernah dilakukan oleh Zalora 2 tahun lalu saat mengadakan Zalora Fashion Festival di The Deck, Singapura. Toko online fashion dan kecantikan itu mengundang para influencer seperti Helua Puspoyo, Melody Amadea, Paula Tambunan, atau Sarah Robert untuk mempromosikan brand Zalora melalui platform media sosial mereka masing-masing. Atau juga merek hijab lokal Lozi yang menggandeng Hamidah Rahmayanti dan mengeluarkan koleksi hijab kolaborasi Lozi x Hamidah. Erigo beberapa bulan lalu juga sempat viral lantaran merek lokal ini menembus pasar fashion internasional serta ikut mejeng di New York Fashion Week. Dalam gelaran pameran busana tersebut, Erigo mengajak para influencer ternama Indonesia untuk ikut terbang ke New York. Nama-nama seperti Gading Marten, Luna Maya, Denny Sumargo, hingga Enzi Storia tampil sebagai model busana unisex tersebut. Akan tetapi, kita tentu tidak bisa menafikan sensasi yang dibuat brand asal Depok ini. Ketika iklannya terpampang di Billboard Times Square, New York, ini juga termasuk strategi pemasaran Kiwari. Merek Erigo didirikan oleh pria asal Aceh, Muhammad Sadat, pada tahun 2011. Awalnya bernama Selected & Co. dan fokus memproduksi batik dan ikat. Lantaran sepi peminat, pada 2013 Sadat memutuskan untuk beralih ke produk pakaian unisex dengan konsep street style dan traveling. Sejak saat itu pula, brand fashionnya berganti nama menjadi Erigo.
Selain Erigo, merek fashion lokal yang menembus pasar internasional lainnya adalah Button Scarf, brand muslimah yang didirikan oleh Linda Angrea pada tahun 2016 ini memproduksi rangkaian koleksi hijab hingga aksesori wanita berkualitas premium. Button Scarf telah membuka gerai di Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura. Major Minor juga sering nampang di event-event fashion show global. Merek fashion yang didirikan oleh pasangan Ari dan Sari Saputra 10 tahun silam ini sudah pernah ikut tampil di Paris Fashion Week dan Rakuten Fashion Week Tokyo. Brand ini mengutamakan konsep pakaian minimalis, namun cutting edge. Bukan hanya brand fashion lokal saja yang sudah menembus kancah internasional. Indonesia juga memiliki segudang nama desainer fashion yang mendunia. Berikut adalah sebagian di antaranya. Meski merek dan perancang busana asal Indonesia sudah mulai membetot perhatian publik internasional, namun Indonesia belum berada di jajaran 5 teratas negara eksportir pakaian menurut Statista. Pada tahun 2020, Tiongkok masih memimpin dengan nilai ekspor sekitar 154 miliar dolar Amerika Serikat, disusul oleh Uni Eropa yang mengekspor pakaian jadi senilai sekitar 64 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, itu data berdasarkan survei tahun 2020. Situs yang sama mengabarkan pada pertengahan tahun ini Indonesia merangsek naik ke peringkat 9 di antara negara-negara eksportir pakaian jadi.